Ini dari pohon nih kayak terbang ke arah tenda gue. Temen gak jelas, beng, astagfirullahaladzim. Shit, gue kaget dong. Tuh cewek tiba-tiba wow, gede, bulu, cek dong, merinding dah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Oh ya, sebelumnya gue mau minta maaf nih, karena dalam 2 minggu terakhir ini kita tidak melakukan upload video dikarenakan banyaknya kabar duka di sekeliling kita. Akhirnya kita setim memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas seperti biasa dan fokus membantu teman-teman kita yang terkena musibah. Dan semoga wabah virus yang melanda dunia segera cepat berakhir, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Segmen kali ini gue tidak menghadirkan narasumber, melainkan gue bakal mengorak-arik nih cerita pengalaman horor dari salah satu kru selatan Jakarta. Pasti udah pada kenal dong. Kita sapa aja, Akbar. Mas, mantep nih. Apa kabarnya, baik? Alhamdulillah baik mas. Jadi kan lu masih aktif naik gunung nih. Pasti lu punya pengalaman lain horornya ya selain di laut. Ada sih beberapa lagi yang gue punya ya. Cuman ada salah satu gunung yang nggak akan gue ceritain tuh di Ciremai sih. Nggak akan gue ceritain. Trauma ya. Bah, kacau kalau itu ya, nggak boleh. Terus kira-kira lu mau bawain cerita yang di mana nih? Hari ini gue bawain Merbabu mungkin. Tahun berapa tuh? Itu 2016 Merbabu. Lu boleh minta contekannya sedikit? Oh boleh banget mas. Jadi gue ke Merbabu tuh sama temen sekolah gue sama temen dari Solo nih. Jadi ada salah satu teman gue itu punya penyakit asma, dan gue di Sapana 1 gue diteror sama kuntilanak. Wow. Dan gue juga di situ ngelihat sosok kera. Karena silumannya. Nggak tahu, kera sunggokong kayaknya. Skip dulu ya, Mbak ya. Boleh. Sebelumnya gue mau mengingatkan teman-teman bahwasanya cerita yang diangkat oleh Akbar kali ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi pengalamannya. Ambil sisi positifnya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan Share dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami terbaru, dan kami lebih semangat lagi untuk membawakan video-video terbaru kami. Oke. Jangan lupa ya. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung traveling aja ke cerita Akbar. Mantap nih. Tahun itu gue masih sekolah tuh mas. Nah berhubung mau liburan dan nih naik-naikan kelas ya, gue sama teman gue berencana buat naik gunung. Mau kemana nih, gue bilang Merbabu aja yuk, katanya gitu. Ya udah boleh, kita gue kontak teman gue dulu nih di Solo, gue bilang gitu kan. Kontak teman gue. Nah gue kontak kan, katanya gue suruh di Solo Jebus aja naik kereta. Pas itu gue pesen tiket ke Solo Jebres, pesen tiket kereta. Gue bertiga doang tuh jalan dari Jakarta. Nah singkat cerita, udah hari H, gue prepare packing segala macem, gue ke Senen. Itu maghrib. Pas banget berhubung maghrib, gue sempet mau ketinggalan kereta juga tuh. Pas maghrib nyampe lah tuh pas gue naik,
nyampe Solo jam subuh, pas banget subuh juga, waktunya pas banget pokoknya tuh. Nah itu akhirnya gue kontak lagi nih, mas aku udah sampai nih mas, iya tunggu aja sebentar. Siap, gua bilang. Sholat subuh gue ngopi tuh sambil nunggu kawannya kan, nunggu kawan. Sampai lah tuh dia, habis gue ngopi, nyata dia bawa kolbak tuh gitu. Set, mantep banget, dia pakai kolbak sama teman-temannya. Nah teman-temannya ternyata mau ikut juga ya kan, mau ikut juga tuh. Nah pas itu jalan lah gue ke base camp, disebut ada tuh base camp Selo. Ternyata dari situ ke base camp Selo makan waktu 3 jaman. Dan yang gue taikin tuh jalurnya ternyata bukan Selo asli. Gue di Palang tuh, gue lurus sama anak muda. Akhirnya lurus, gue tanya sama warga kalau buat jalur pendakian kemana, lurus aja, nanti ada kayak rumah gitu, rumah singgahan. Nah gue ke situ kan, sempat bingung juga tuh, kok nggak dapat simaksi ya kan. Akhirnya gue tanya-tanya, ya di rumah singgahan itu ternyata yang ngurusin. Yang ngurusin. Nah gue ngebreak tuh di situ, rehat dulu, makan segala macem, gue ngopi, gue mandi ya kan. Habis itu gue ngobrol sama yang punya rumah itu, ngobrol-ngobrol sambil ngopi kan tuh. Gue tanya-tanya, di mana pak jalur pendakian? Di sini. Jelas mas katanya. Oh jelas. Nanti di sini ketemunya di mana pak? Nanti sama aja sih mas kalau Selo katanya. Oh dalam hati gue nih, Selo bukan gitu gue. Akhirnya gue dengerin cerita itu, nanti ketemu simpangan pokoknya di pos 3. Pos 3 baru Savana 1. Nah kan emang gue udah rencana ngecamp di Savana ya. Singkat cerita gue langsung lah tuh naik sekitaran jam 9-an tuh. Jam 9-an naik. Pas naik terus seling berapa menit ya? 45 menitan kalau nggak salah. Temen gue muntah-muntah tuh. Temen lu nih ya kali ini. Temen gue muntah-muntah. Mungkin gak kenyangan kali ya, habis makan juga ya. Muntah. Giginya hilang mas. Giginya tuh. Wah gigi gue hilang nih, gigi gue. Kan dia pernah diinin juga ya. Makanya dia pakai gigi palsu tuh. Nah gue bantu cari dong ya kan, temen-temennya. Gue bantu cari tuh pakai kayu tuh, sempet geli juga kan. Bisa jijik juga nih dalam hati gue. Ah udahlah, cuek. Ketemu lah tuh. Akhirnya gue suruh ambil dong, gigi lu ambil, gue bilang. Iya diambil temennya, diambil, dicuci, dipakai lagi sama dia. Pakai lagi kan. Pakai lagi. Terus jalan lagi, seling berapa menit lagi. Trouble. Temen Solo, temen gue orang Solo. Trouble, tiba-tiba langsung kayak ngedrop gitu. Duk, mukanya pucat. Kenapa mas? Dada saya nggak mas, katanya. Ya udah mas, ngaso dulu ngaso. Minum air putih tuh gua kasih tuh. Minum air putih. Tanya gimana mas? Mas jalan lagi ya tuh gua kan. Seling berapa menit lagi begitu lagi. Tiba-tiba duduk lagi. Duh, ini ada apa? Gua bilang. Gua tanya dah tuh dia kan. Mas, kenapa sih? Gua bilang, mas punya penyakit gua bilang. Iya mas, saya punya asma. Aduh, asma lagi. Terus gue tanya kan, tapi bawa obat nggak? Oh mas, obat mas. Berhubung masih di jalur ya kan, gue nggak berani suruh dia ngobat dah istilahnya, takutnya ngantuk. Yang gue takutin gitu. Nah akhirnya gue tawarin dia susu lah. Mas mau nyusu nggak? Kayaknya nyusu dulu enak nih, gue bilang. Iya mas, boleh tuh mas. Akhirnya gue buka kompor tuh, gue seduh susu sambil nyeduh kopi tuh gue. Ngebreak, gue ngopi nyusu, gue jalan lagi, bulat, dia kayak lelet jalannya gitu. Kira gue takut dikambuh lagi kan, kira carrier gue bawa tuh, gue tukeran, gue bawain, set, gue depan belakang tuh carrier. Gue nggak kelihatan jalan ya kan, gue tanya-tanya nih, nyampe apa kagak, gue dalam hati gue gitu tuh, nyampe kagak nih ya. Udahlah yakin aja, gue bilang. Depan belakang tuh set, jalur gak kelihatan, nengok. Sampai temen gue yang dari barengan gue dari Jakarta nih, temen kalau gue bawelin gue mulu, jangan maksain. Udah tenang aja, gue bilang. Ntar kalau gue capek juga gue bilang, gue kata. Ya udah, iya. Jalan lagi.
ketemu pos 1 tuh, patokan pos 1. Pos 1 ada bacaan. Gue bablasin, jalan terus, sering berapa menit, sejaman lebih tuh, gue ketemu simpangan tuh. Nah gue bingung nih, stuck nih gue, wah mana nih, buta ya kan. Iya. Nah teman gue yang di Solo juga nggak tahu jalur, maksudnya belum pernah ke situ. Akhirnya gue mecahin orang nih, Iya, teman gue kelompok. kasih kepercayaan. Udah lu ajak siapa kek, ayo gue ke kiri lu ke kanan, pasti kita tahu lah jalur mana enggak, yang bener apa enggak, pasti ada sampah atau apa segala macam. Oh iya sih ya, kita kalau ini komandoin aja. Iya, akhirnya jalan tuh gue pecah dua. Seling berapa menit, gak sampai setengah jaman, pokoknya tuh baru 10 menitan langsung tiba-tiba teriak-teriakan tuh, manggil-manggil sama gue, teriak-teriakan, wah boy, ini jalurnya nih bener. Oh iya tuh, gue pukul mundur anak-anak, bawa, gue puter balik, gue ke jalur situ tuh tadi teman gue. Kira wah iya bener, udah gue suruh teman gue di depan ya kan, gue sweeperin belakang, berhubung kagak kelihatan jalan, bingung gue. Jalan terus, saya main lama juga tuh, 2 jaman ada tuh. Ketemulah gue batas vegetasi tuh, Oh iya. kayak model kayak savana gitu. Berarti udah masuk selo ya. Kayak nggak ada pohonan lah, pokoknya botak begitu. Ngeliat punggungan. Wah, gue bilang, yuk jalur ini bener ya. Alhamdulillah, jelas. Naik lah tuh gue ke punggungan tuh. Naik. Buset. Pas naik nih, itu ada lagi punggungan lagi. Persis banget kayak gitu. Persis banget. Udah jalan terus. Pas punggungan keberapa gitu, ketiga kalau nggak salah, gue ketemu sama orang Nenda di punggungan ketiga. Itu pokoknya punggungan kayak gitu 3 kali gue tuh naikin punggungan. Nah akhirnya ketemu sama orang itu, dia lagi bawa tamu. Oh, guide lah ya kasarnya. Iya, mas mampir. Iya mas. Nah akhirnya gue mampir dulu lah, ngobrol-ngobrol sekalian sambil gue tanya. Nah ternyata dia lagi bawa tamu orang Arab tuh mas. Widih. Terus Mantap tuh. wah kencang dong, gue bilang ya kan. Ya alhamdulillah mas, kata dia. Iya mas, bener mas, lagi pada nyisa tuh, gokil, gue bilang. Di gunung nyisa loh, bawa sisa yang dari Alex, ya? Arab ya. Gue keren banget, gue bilang. Kasih makan tuh, gue dikasih kopi. Udah mas, udah nggak usah repot-repot, saya mau langsung jalan. Udah nyantai dulu, kata dia. Ya ada, gue bilang. Sebat langsung cabut gue tuh. Gue cabut, ketemu punggungan lagi aja nih. Buset, kata gue, kayak punggungan kagak habis dalam hati gue. Akhirnya gue jalan terus. Habis itu gue ketemu ngeliat dari punggungan keempat itu, gue ngeliat kayak banyak tenda nih. Udah ada titik terang dah tuh ya kan, banyak tenda. Wah, no, gue bilang udah kelihatan warna-warni. Itu pos 3 tuh pasti tuh, gue bilang. Iya, ayo deh semangat, gue bilang, dikit lagi. Iya, ayo. Kira gue jalan terus tuh, buset jauh juga dalam hati gue nih, nyampe kelihatan, udah kelihatan ya kan. Buset, tuh Keril gue banting mas. Dumel gue gimana sih, uring-uringan, anjir capek banget dalam hati gue ya kan. Akhirnya temen gue yang asma ini, di sini bang, sekiranya saya bawa, mas udah stabil belum? Gue bilang, mas udah enak kan mas, kan tadi dari bawah saya nggak bawa apa-apa katanya. Oh udah, nanti kalau mas capek atau ngerasain apa yang gak enak, langsung bilang aja mas, jangan malu-malu, gue bilang, jangan canggung. Ya mas, tenang aja, gue bilang, maaf nih mas ngerepotin, kata dia. Ya santai aja mas, gue bilang, nanti kita sama-sama. Kira ya udah, break sebentar. Wah gue semangat tuh, gue carry satu doang ya kan. Wah jalan terus, sempat gue tinggalin juga tuh agak jauh, gue nge-break menungguin. Nah pas banget tuh, pas gue jalan lagi, bener ini pos 3 ternyata, simpangan pos 3 Selo kan. Pos itu gue nge-break lagi tuh. Itu posisi gue udah sore, jam 4-an. Jam 4. Iya, nyampe pos 3 tuh jam 4-an. Nge-break lagi tuh gue. Nge-break, cuman kayak sebat doang, nggak buka kompor segala macam. Orang kan gue, target gue emang di savana ya. Nah teman gue sempet ngucap tuh, udah boy buka tenda sini aja tadi gitu.
tanggung, gue bilang, no sapana orang paling berapa menit, no udah kelihatan, gue bilang ujungnya. Kita dari tadi punggungan berapa kali kita tekin, gue kata ini capek banget gue. Ya udah istirahat dulu, gue bilang minum dulu nih, aku minum tuh. Gue naik lagi tuh jam setengah limaan, gue naik, gue ketemu temen gue nih, Unyuk ngapain lu gitu ya, woi buset kata gue, lu jauh banget ini, biasa nemenin bokin ya, gaya banget gue bilang, bokin aja gitu gue. Iya gue bilang, lu mana, camp mana, paling sampai satu, rame nggak, kagak, sepi kata dia. Udah hati-hati lu nggak mau naik lagi ikut gue bilang, kagak up dah kata dia. Tahi lu, yaudah lu hati-hati ya, gue bilang. Boleh ya, lu juga ya akhirnya udah. Nah teman gue minta tukeran keril nih sama gue, penasaran kali ya, udah pengen nyampe, pengen ngerasain keril gue kali. Gue kasih lah tuh dia, nih bawa, gue bilang. Terus bawa, kerilnya masih ditaruh tuh, gue belum buat niin. Pas dia lagi pakai keril begitu kan ya, pas dia diri jangkang mas. Buset, gue udah jiper dulu, anjrit, astagfirullahaladzim boy. Buset, bagus tuh di belakangnya ada pohon sebatang doang tuh, masih ketahan. Cuman kalau nggak ada pohon gue nggak tahu tuh nasibnya gimana. Ke pos 3 lagi kali. Set di situ tuh, wah udah jangan gini, hati-hati lu, udah sini gue aja, udah nggak apa-apa. Ya udah dah, kalau capek bilang lu. Iya, yaudah jalan duluan. Set dalam hati gue, mendingan gak usah tukeran keril ya kan. Akhirnya udah itu gue samperin ya kan, gue bawain, gue naik, gue tukeran lagi tuh sama dia, tukeran lagi. Itu seling 15 menitan itu nyampe Sabana 1. Itu jam setengah 5-an pokoknya tuh, gue inget banget, setengah 5-an. Di situ akhirnya buka tenda tuh, rapi, buka tenda, beres-beres dalam nih barang-barang. Nah gue buka kompor, gue masak. Nah temen gue foto-foto lah, biasa foto. Pas udah kelar makan, udah kelar masak, gue makan lah. Gue panggil, makan lu nih, gue bilang, ntar foto-foto lagi, gue bilang gitu. Akhirnya udah pada makan dulu. Saat itu bener sih view-nya bagus banget ya, mantep banget, lagi cerah banget tuh, kacau. Nah di situ udah rapi makan, udah sekitaran sampai maghriban tuh udah rapi makan. Akhirnya gue ngopi lah tuh, terus ini udah agak gelap kan. Pas lagi ngopi berapa menit tuh gue kayak langsung tiba-tiba hawanya hening, deng. Wah, gue bilang, gue nyalain lampu lah tuh semuanya, itu lampu biar terangan dah. Orang cuma beberapa tenda doang di Savana 1 tuh, nggak rame, cuma berapa tenda, 3 atau 4 tenda gitu. Akhirnya udah, teman gue sebagian rebahan kan tuh. Itu gue ngopi, udah lewat maghrib, gue masih ngopi aja tuh depan tenda, ngerokok, nikmatin. Pas gue lagi ngopi tuh mas, posisi gue sendiri tuh depan tenda ya, ini dari pohon nih kayak terbang ke arah tenda gue. Temen gak jelas, beng, astagfirullahaladzim, nyinggung gitu. Gue panik tuh di situ tuh. Udah gue nggak banyak ngomong, gue matiin rokok kan, gue ke dalam tenda gerabah gerupuk. Temen gue lagi rebahan, pinjek sama gue, lu ngapa sih? Agak nggak apa-apa, gue bilang. Udah tuh gue buka SB, gue tarik SB, gue rebahan kan tuh, udah pengen pules. Nah temen gue yang asma ini nih, tiba-tiba kayak shit. Gue kaget dong, ini apaan sih? Gue yang asma ini jadi begitu. Gue buka tuh, bangunin, woi, lu masih begitu aja. Akhirnya sering berapa menit baru tuh kayak dia siuman, delik matanya. Lu ngapa? Gak tau mas, aku kayak dicekek mas. Apa cekek? Gue bilang, yang benar. Iya mas, gak tau tuh, udah banget mas, saya gue cekek katanya. Makasih mas, udah bangun saya. Halo, ini kali mimpi. Bukan mimpi mas, gak tahu, kayak nyata banget mas. Pokoknya di atas tenda kita
tuh gue langsung Sekilas inget yang tadi ya. bingung gue nih kan, kayak buset kata gue. Di situ gue bingung tuh, akhirnya gue muter otak ya kan, gimana nih bisa istirahat, cara istirahat. Akhirnya gue kayak bagi tugas lah sama anak-anak, bagi tugas. Yang asma kan gue kasihan juga nih ya kan, kalau istirahat takutnya udah mas tidur aja dulu, nanti saya jagain gitu. Gue bangunin temen gue yang lain, bangunan lu tidurnya ganti-gantiannya, gue bilang gue mau istirahat dulu nih, lu jagain dulu. Mengapa? Udah, kalau lu udah ngantuk lu bangunin gue aja. Iya, yang penting jangan lupa tuh tenda ditutup aja, jangan buka takut dingin, gue bilang gitu kan. Yaudah ya tidur tuh gue. Akhirnya udah jam berapa, jam 10-an kalau nggak salah tuh, jam setengah 11 temen gue tiba-tiba bangunin gue kata mau minta gantian ya tidur ya. Terus bangun gue, boy, cabut lah. Cabut, gue bilang apa sih, cabut kemana anjing, gue bilang udah ya aku takutnya apa sih, parah banget gitu ya. Tenda kayak digoyang-goyang gitu. Dia bangunin gue karena gitu mas. Nah habis gitu dia cerita tuh, gue kata angin kan. Pas gue keluar gue liat kagak ada angin, gue liat tenda kagak ada orang gitu. Dia panik kan bangunin gue. Halu gue bilang tidur aja lu, kecapean kali, gue kata gitu. Pas dia tidur itu gue biasa lah bangun tidur gue nyemil ngopi lagi kan. Itu jam setengah satuan apa jam satuan kalau nggak salah tuh gue emang udah rada ngantuk lagi aja tuh ya, habis nyemil. Buset, ternyata iya sama persis gue ngerasain sama yang tadi dia bangunin gue. Itu bener, aduh gue merinding mas. Pas gue udah ngantuk-ngantuk kayak udah kerja pusat gimana sih sambil main liat handphone gitu. Tuh tiba-tiba Kayak dioyak-oyak ya. iya, kalau kena angin kan breng banget gitu ya. Ini bener-bener kayak diorak-orak orang gitu sih. Woi jangan bercanda, gue bilang. Woi, shit gue gituin lagi sih, kagak cautin sama gue ya kan. Gue liat kagak siapa-siapa. Shit, gue kira gue yang panik gantian. Di situ lah tuh. Udah bangun dah, gue bilang jangan tidur. Maaf sih, benar tadi gue ngerasain yang baru ngerasain tadi. Nah kan gue bilang udah cabut aja katanya gitu. Tanggung gue bilang. Udah nih ntar summit, gue bilang langsung jalan aja nih. Kira gue mutusin buat bikin cemilan nih buat naik. Udah daripada kita bete kan, Ben nih pada syarat. Udah kita bikin makanan aja nih, gua ngolah tuh yang ada. Gua ngolah, bikin agar segala macem, buka buah. Terus gue bikin goreng-gorengan buat summit, bikin air anget. Itu gue summit jam 4 subuh gue summit. Posisi lagi dingin-dinginnya, hawanya udah mager banget dah, mau jalan lagi gitu, udah capek banget ya kan. Lagi gue ngeliat kondisi teman gue yang asma ini, kayak udah maksain, bukan maksudnya emang udah harus dah istilahnya. Kalau mendaki gitu nggak muncak nggak asik. Kira jalan itu kan savana 2 ya. Pas jalan itu set, emang pertama enak tuh ngeliatin bintang ya kan. Pas masuk savana 2 nih kan lembah gitu ya. Iya. Itu gue ngeliat dari pohon ini nih sebelah kiri gue, kayak ada yang ngintip gak sih, gede banget mas, Ngelongok gitu. iya gini nih, kayak matiin gue refleks kayak nyantrin. Gue merinding demi Allah. Astagfirullahaladzim, lu ngapa? Kagak, udah jangan liat kemana-mana, udah fokus ke depan aja, gue bilang. Pas gue lagi fokus ke depan nih, dia nyebrang, bang, kencang banget gitu. Itu gue emang yang gue tuh kayak gede, gue bulu, cet dong merinding dah gue. Udah, gue bilang jangan nengok ke belakang, fokus di depan aja. Kalau bisa baca-bacaan dah. Udah jalan terus. Abis Savana 2 udah lewat kan tuh, kayak pengumuman lagi begitu, masuk ke arah muncak nih summit. Di situ mas, buset, badai mas.
set gue sedih banget tuh. Tiba-tiba angin gede banget, terus sampai pohon yang gede aja kan sampai reot begini nih, kena angin. Tuh gue jalan nih tegak di jalan terus, tuh gue kayak keberot angin. Gue teriak dong anak-anak, woi nunduk, gue bilang. Setelah posisi kayak di punggungan gitu, samping gue tebi ini yang jurang. Gue takut ada yang oleng atau gimana ya kan, namanya posisi subuh. Woi nunduk, ya nunduk tuh, gue liat nunduk semua. Jadi gue kayak di luar gitu, nunduk tuh, gue ngerayap gitu anak-anak. Gue coba berdiri, angin udah ada yang enakan. Akhirnya gue nyoba mutusin buat temen gue, udah jalan duluan, gue bilang. Gue agak ngambil ke jalur kiri sebelah kanan tuh, arah ke jurang gitu. Gue mantau anak-anak nih, udah jalan duluan. Akhirnya udah start, yang penting jaga kondisi aja ya, gue bilang. Jalan lagi terus, nah seling itu badai lumayan lama juga tuh mas. Seling berapa menit tuh, setengah jaman lebih, itu udah kelihatan tuh matahari. Sunrise-nya, itu bener-bener yang namanya jingga mantap gitu tuh, subuh dari matahari. Belum ada nongol nih kayak biru kuning merah gitu. Wah mantap banget itu. Buset bener ya, patah gitu, pepatah. Ada apa sih disebutnya kalau pepatah? Apa tuh? Iya, akan ada indah pada waktunya. Iya gak? Bener indah banget mas, kacau. Itu man, yang bikin gue semangat tuh gitu. Wah matahari udah keluar nih, semangat tuh, makin semangat aja. Makin semangat aja tuh. Pas gue lagi jalan tuh, gue disambut lah tuh sama matahari. Shit kata gue, mantep banget. Gue sempet duduk tuh, biar anak gue ada jalan, gue duduk, gue nikmatin. Gue bilang, kuasa Tuhan mantep banget ya. Gue dikasih susah, kasih sedih di sila itu, ini gue dikasih enak lah, gue dibayar di sila itu. Endingnya mantep gue bilang. Nah akhirnya setelah nyampe itu, nyampe lah gue sampai puncak Trigulasi tuh. Sampai puncak Trigulasi itu pada muluk-muluk mas, selamat gue bilang, sampai gue alhamdulillah, gue bilang enak kan, gue bilang naik gunung. Iya mantep ya, set perjuangan buat ini kita. Yaudah yuk ke Kenteng Songo. Kenteng Songo rame tuh orang, mungkin yang dari Puncak Sarip ya, dari arah Manting apa yang lain-lain. Gua ke Kenteng Songo, buset mantepan lagi gitu. Kenteng Songo view-nya mantep banget, kelihatan semuanya di Kenteng Songo. Gua foto-foto sebentar, jam 7 jam 8 nggak salah tuh gue turun lagi ke bawah. Gue ke tenda gue itu, set pas gue lagi jalan turun tuh mas, gue berhadapan sama Merapi tuh. Buset tuh Merapi gagah banget mas. Buset kata gue, ini kan emang rencana pulang mau ke situ lagi, mau ke Merapi ya. Buset kata gue, ini nyampe kan gue ke Merapi dalam hati gue ya. Gue di Merbabu aja kayak gini maksudnya anak-anak, pada apalagi gue nih takutnya ada apa-apa ya kan. Udah mandang ini aja udah enak banget kata gue, apalagi nikmatin dia istilahnya gitu. Udah nikmatin jalan, nyampe Sapana 2 lagi. Dalam hati gue nih Sapana 2 kalau pagi cakep juga gue bilang. Cuman kalau malam semalam cakep banget, anjrit gitu hati gue. Nyampe di situ jalan lagi. Nah, nyampe tenda, masak, makan. Itu gue packing ulang buat turunnya kan jam 11-an, 11 siang. Gue turun ke bawah pos 3 nggak ada apa-apa tuh. Nah di pos 2 tuh banyak monyet tuh. Banyak monyet ya. Gue berhubung masih ada sisa-sisa logistik sayuran nih, wah gue buka lah buat ngirangin beban juga. Tadinya kan emang udah niatan buat makan di bawah ya. Wah udahlah kasih aja nih, lemparin tuh kayak wortel, kol segala macam, gue lemparin ke dia. Dimakan tuh buat-buatan, seru juga nih ya kan, ngatin monyet pada makan di alam liar. Akhirnya udah nge-break, gue jalan lagi, ketemu kayak simpangan gitu, turun. Ketemu lah tuh gue sama pendaki juga, dia lagi naik. Gue nyemangatin dia biasa, ngobrol-ngobrol aja, pas ngobrol-ngobrol ternyata dia tetangga juga masih, orang-orang peninggaran ternyata tuh, peninggaran. Ngobrol-ngobrol juga. Chat kata gue, orang jauh semua nih pada main kesini gitu gue. Ayo bang semangat kan, dikit lagi pos 2 no. Iya bang. Ya
gue duduk tuh nungguin temen gue yang belakang nih. Pas gue duduk nih, gue duduk kan nyari keril gitu ya di pohon. Iya. Gue nggak tahu mas, samping gue mas, cip, monyet gede banget nih, segini gue nih monyet. Iya, lagi gini, lagi melotin gue gini. Gue, astagfirullahaladzim, kaget gue bilang. Tapi nggak galak, enak-enak aja. Temen gue sampai, gue bangun jalan lagi. Nah pas lagi ketemu jalan gitu sempit, sampingnya agak kayak jurang gitu. Monyet lagi makan coki-coki tuh mas. Iya. Iya, di jalur. Kan jalur kita istilahnya ya. Shit, kata gue. Lagi makan gitu coki-coki. Ngatin gue gitu. Shit, dia lagi makan lagi. Terus gue buat tongsis gue keluarin. Gue coba buat gusa dia tuh, sotoy gue ya kan. Tiba-tiba kayak nyerang gue gitu mas. Ngagetin dulu pertama. Shit, taringnya gede juga kata gue. Saya gue ngedon dengan jeep. Wah, gue coba lagi. Shit, makin berani. Wah, shit, akhirnya dia dikejar sama monyet mas. Anjir di situ tuh. Gue main jorok-jorokan sama temen-temen gue. Wah, buruan shit. Gue takutnya nggak panding dari pohon nih pada nyerbu ya? Iya, pada nyerbu gue. Alhamdulillahnya ngejarnya cuma formalitas doang anjir. Nah, makanya di situ tuh shit, sampah-sampahnya tuh mas yang bikin monyet pada ya di jalur kayak gitu-gitu. Mendingan ya kalau sampah-sampah sih menurut gua pengangiannya. Jadinya malah dikonsumsi sama si monyet ini ya. Takutnya malah gitu yang jadi takutin. Akhirnya sampai pos 1 turun lagi ketemu pinus-pinus gitu tempat pembuangan sampah. Nah ketemu si Maxi Selo tuh. Pas sampai si Maxi Selo, temen gua ke si Maxi ngapor istilahnya, kan nggak tahu ya di situ ya. Nah di situ dia kayak laporan, terus yang pihak Selo bener nih ngomel-ngomelin malah, ngebacotin temen gue gitu, argumen. Gue samperin ya kan, kenapa sih kok pada ngotot-ngototan? Kagak mas, ini temennya mas juga nih, pada nih rombongannya jalurnya ilegal nih lewatnya nih, nggak boleh sebenarnya lewat sini, mas harus terus sono. Di mana mas? Maksudnya? Iya, jalur ini tuh yang kemarin mas naikin ganjil itu belum resmi. Nah terus saya gimana? Gue bilang saya udah nyampe sini, masa saya naik lagi saya turun sono, kan nggak lucu mas. Ya udah mas, sini semuanya foto dulu katanya. Set, gue dipoto-fotoin tuh mas. Mas saya ingetin nih, kalau mas kayak gini lagi, mas saya blacklist di sini. Mas, saya kalau tahu, saya nggak bakalan kayak gini, gue bilang. Saya mendingan resmi, nggak mau ribet, gue bilang. Kayak gitu. Ya udah mas, buat pelajaran aja. Iya mas, makasih ya. Mohon maaf juga nih kalau saya salah, gue gitu. Ya udah mas, hati. Nah, gue ngebreak tuh. Gue jalan lagi, gue di base camp tuh. Base camp, set. Gue ngebreak, istirahat, set. Mantep banget gitu gue base camp Selo. Beda banget sama base camp kemarin emang ya kan. Lihat pelang Selo gitu, ada pelangnya jelas, selamat datang pendakian Gunung Merbabu. Set, kata gue, pantesan kemarin kata gue nih jalur, gue emang ragu pertama naik ke sono. Ternyata ilegal jalan yang gue taikin, tawel kata gue. Di situ gue mandi air hangat tuh mas. Iya itu ada. Wih, mandi air hangat, gue ngeliatin Gunung Merapi. Ih mantep banget kata gue. Dari situ tuh, kata gue nikmat banget ya, walaupun banyak kejanggalan di jalan segala macam ya kan. Sampai gue dikata pendaki ilegal aja, sakit hati juga ya kan. Ya mungkin emang salah juga sih, cuman kan nggak usah negornya, caranya nggak gitu, maksud gue gitu kan. Baik-baik aja ya. Iya, nggak usah argumen. Jadi kita kan salah paham juga. Kira udah tuh, gimana nih, mau lanjut ke Merapi nggak? Terus mengucap kayak gini, lu mau kesana? Udah lu aja dah, gue tunggu di base camp aja. Shit, dalam hati gue, kita rame-rame, gue suruh ke Merapi sendirian. Gue bilang, tak kalau gue ngapa-ngapa siapa yang nolongin gue asing banget dia nih. Udah, gue bilang kalau nggak mau udah, gak usah di cancel aja, kita main aja yuk ke Jogja. Gue bilang mungkin itu aja sih mas. Kalau gue ceritain lagi yang ke Jogja, buset itu mah happy fun. Gitu aja sih cerita gue. Seru sih ya. Ya seru mas, namanya di jalan ya. Asli emang enakan di jalan sih sebenarnya. Iya. Banyak pelajaran.
Gue mau nanya nih, Bay. Jadi itu kayaknya sosok kuntilanak nih demen sama temen lu yang itu ya, yang Asma itu ya. Nah kalau begitu sih gue nggak kurang paham juga ya mas ya. Namanya kita di alam, kita bertamu, ya suka-suka dia lah. Istilahnya gue logika gue gitu sih. Apa gue kurang sopan apa gimana gue nggak tahu. Tapi sosoknya kayak apa tuh, Bay? Kuntilanaknya itu wujudnya ya. Set mas, kalau wujud sih nggak tahu jelas ya. Soalnya kan pas Sekelebatan ya lu ya. kelebatan doang gue sampai yang kan yang dicek itu kan temen gue. Oh iya. Kalau itu gue nggak tahu. Gue juga ngerasain sih waktu itu ketemu kera. Cuma keranya nggak kayak lu nih. Kata lu kan gede, tinggi, berbulu gede ya. Iya mas, mungkin kera gunung kali ya, Iya. kera sakti ya, apa nggak tahu itu pokoknya. Bener-bener serem banget mas. Kayak bulu gue sih kayak gede banget, gemuk Keker. gitu, keker banget. Di situ tuh gue jiper banget, bener-bener shock banget ketemu, langsung blep. Wah, cerita apa lagi nih kata gue. Itu dari perjalanan lo itu, teman-teman lo kira-kira ada rasa kapok nggak? Waduh, kalau buat rasa kapok ya, justru yang bikin kapok yang bikin penasaran mas. Iya sih. Enak sih, cuman ya namanya di jalan pasti ada aja dah. Iya. Yang penting Bismillah aja ya. Yakin Bismillah. Sama Pasti. adab kita, sama sesuatu yang nggak bisa kita lihat dah dari kasat mata. Iya. Ya namanya kita bertamu ya kan. Kayak kita aja sama manusia istilahnya, kalau kita nggak sopan pasti ada yang seneng. Iya. Gitu doang sih maksudnya. Lo udah masukan nggak buat teman-teman nih, khususnya Ya. pendakian di Merbabu ya? Ya untuk teman-teman ya terutama para pendaki, ya kalau bisa tetap sopan. Kita assalamualaikum lah kalau kemana-mana gitu. Terus juga sampahnya tuh teman-teman jangan buang sembarangan, kita harus peduli walaupun sekecil apapun sampah ya kan, kita nggak tahu bakalan ada hal apa tuh ke depannya, Dampaknya ya. dampaknya dari sampah itu kita kan nggak tahu ya. Mungkin itu aja sih mas. Ya, jadi Pesan gua. kita nggak bisa ngebuat gunung, jadi kalau bisa ngejaga aja lah ya. Menjaga, kita bisa nikmatin tapi kita harus jaga. Ya, apalagi kan bukan kita doang yang nikmatin, suatu saat anak cucu kita Insya Allah. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita bahas kali ini ya, Bay ya. Iya mas. Buat teman-teman nih, kalau ada yang punya pengalaman cerita horor di sebuah gunung, mau meluapkan ceritanya, boleh banget nih. Bisa DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email selatanjakarta904@gmail.com. Nih, di sini nih. Ada di link deskripsinya ya. Ya, segitu aja dari gua sama Akbar. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.